Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Sari dengan NIM 2121153. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu mata kuliah, yaitu materi pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu mengenai ujian akhir semester, yang mana pembelajaran ini diampu oleh Ibu Putih Andam Dewi. Baik, di sini langsung saja kita ke materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akidah Islam, yang mana pengertian dari akidah Islam itu sendiri. Yang pertama, menurut bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab, artinya al-aqdu, yang berarti ikatan, sangkutan. Maksudnya adalah ikatan yang mengikat hati muslim terhadap suatu yang diyakini atau diimani. Nah, selanjutnya ada menurut istilah. Akidah Islam adalah iman yang teguh dan pasti dari hati yang ditasbihkan atau hati yang disucikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang zat-zat dan sifat-sifat wajib baginya, zat-zat yang bersifat mustahil baginya, dan zat-zat serta sifat-sifat jaiz atau sifat-sifat yang mungkin baginya. Selanjutnya, ada pengertian akidah Islam dari beberapa para ahli, yaitu ada para ahlinya yaitu ada Ibnu Taimiyah, ada menurut Yusuf Qaradawi, ada menurut Hasan Albani. Nah, menurut Ibnu Taimiyah sendiri, akidah adalah keyakinan hati tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan qadar atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya menurut para ahli, yaitu menurut Yusuf Qaradawi. Menurut Yusuf Qaradawi, akidah adalah iman yang bertalian dengan rukun iman yang 6, yang mana dapat kita ketahui ada 6 poin rukun iman itu sendiri. Selanjutnya menurut Hasan Al-Banna, akidah adalah perkara-perkara gaib yang wajib diimani secara bulat oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan oleh anggota badan. Selanjutnya dapat kita ketahui lebih intinya, akidah Islam adalah keyakinan yang teguh dalam hati seseorang muslim terhadap segala hal yang ditetapkan dalam rukun iman yang 6 berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, selanjutnya di dalam dalil itu sendiri ada surat yang menjelaskan mengenai akidah Islam itu sendiri yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 285, yang mana penjelasan dari ayat ini sendiri, yaitu ayat ini menjelaskan rukun iman yang diwajibkan oleh setiap muslim beriman kepadanya, yaitu yang pertama ada beriman kepada Allah, ada beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, dan selanjutnya ada hari kiamat. Ayat ini juga melarang membeda-bedakan antara rasul pilihan Allah yang wajib diimani kebenarannya. Setiap muslim juga wajib mendengar dan mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Semua ini adalah inti dari akidah Islam yang benar yang harus dianut oleh setiap muslim itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh penerapan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdoa kepada Allah setiap akan melakukan aktivitas. Contohnya, kita berdoa sebelum makan. Yang kedua, berdoa sebelum berpergian, dan selanjutnya ada berdoa sebelum belajar, dan berdoa sebelum melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Hal ini juga sesuai dengan akidah
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menjaga perilaku dan ucapan agar selalu terpuji, seperti kita menjaga lisan agar tidak menyinggung hati orang lain, seperti kita tidak berbohong, tidak menipu, tidak berkata kotor, karena Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Nah, ini juga salah satu akidah Islam, yaitu beriman kepada Allah dan malaikat. Nah, selanjutnya contoh penerapan akidah Islam selanjutnya itu yang selanjutnya bersedekah. Seperti kita menolong orang lain dan selalu senang berbuat kebaikan kepada orang lain, karena balasannya di akhirat akan setimpal dengan apa yang telah kita lakukan. Nah, ini juga termasuk ke dalam akidah beriman kepada hari akhir. Nah, selanjutnya ada menghindari perilaku musyrik. Nah, seperti contohnya untuk kita tidak mempercayai tahayul, meminta pertolongan kepada yang lain, seperti kita meminta pertolongan selain kepada Allah. Nah, mempercayai ramalan ini sejalan dengan akidah tauhid dan yang beriman hanya kepada Allah. Selanjutnya, memelihara kebersihan. Menjaga kesehatan tubuh adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada diri kita seperti kesehatan. Nah, ini juga sesuai dengan akidah yaitu beriman kepada qadar dan qadar. Selanjutnya ada menuntut ilmu. Nah, karena ilmu berasal dari Allah itu sendiri, yang diwahyukan Allah kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga tertuang kepada dalil-dalil Al-Quran atau kitab suci kita umat Islam. Hal ini juga sejalan dengan akidah beriman kepada kitab Allah. Nah, jadi kita juga sampai kepada kesimpulan. Nah, kita kesimpulkan dari penjelasan saya tadi, yaitu yang pertama kesimpulannya ada akidah Islam. Akidah Islam adalah kesimpulan inti dari isi akidah Islam, yaitu keimanan yang teguh dalam hati seseorang muslim terhadap rukun iman yang enam, yang mana rukun iman tersebut ada 6 poin. Selanjutnya, rukun iman meliputi beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qadar dan qadar. Dan selanjutnya, akidah Islam bersumber dari dalil Al-Quran dan hadis. Salah satu dalil yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Dan kesimpulan selanjutnya, dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 285 tersebut mewajibkan beriman kepada Allah, malaikat, beriman kepada kitab rasul, beriman kepada serta melarang membedakan antara rasul. Selanjutnya ada setiap muslim berkewajiban untuk mendengar dan mematuhi perintah dan rasulnya. Nah, selanjutnya penerapan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari, contohnya berdoa, bersedekah, menuntut ilmu, menjaga kesehatan tubuh, dan lain sebagainya. Dan inti selanjutnya yaitu intinya akidah Islam adalah fondasi utama agama Islam yang wajib diimani oleh setiap muslim dan diamalkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Itulah penyampaian saya mengenai akidah Islam, dan saya sudah menyampaikan kesimpulan dari akidah Islam itu sendiri. Baik, semoga penyampaian saya bermanfaat kepada teman-teman sekalian, dan juga bisa bermanfaat kepada teman-teman yang akan mencari referensi untuk tambahan pembelajarannya. Jika ada salah dari ucapan saya atau kata-kata yang kurang sesuai, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.